Awal pertama adanya inskripsi atau tulisan itu kita bisa temui sebetulnya di Kutai Kertanegara. Adanya Yupa, prasasti Yupa. Salinan dari prasasti itu ditulis Ya. dalam bentuk lontar untuk taruh di tingkat berikutnya kayak bupati gitu, Ya. Adipati. Ya. Nah di tingkat raja biasanya dalam lembar emas. Jadi surat itu seperti apa ya bentuknya tuh? Pada waktu itu aku dikasih seperti gulungan, Pak. Seperti gulungan Gulungan dari bambu. dari bambu. Gitu. Jadi akunya nggak geramut, ntar kalau kemasukan gimana diobrak-abrik nih. Iya, jadi gitu, Pak. Oh. Jadi gitu. Jadi ada salah satu surat kan. Salah satu surat yang mungkin itu ditulis di zaman dahulu kala. Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Ngopi Spiritual. Kita di sini akan membahas di episode kedua ini sesuatu yang barangkali akan kita semua tertarik adalah batas antara alam nyata dan alam gaib. Para pemirsa, channel ini kita bicara mengenai topik-topik sekitar metafisika, dunia spiritual, atau orang mengatakan dunia gaib. Kita pahami bahwa fenomena ini juga terdapat dalam masyarakat kita, sehingga kami di sini juga ingin tahu sebenarnya. Kami ingin mencari rasa keinginan tahuan kami, sekaligus juga barangkali bisa menjawab berbagai kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Nah, kita secara khusus nanti akan ada pembahasan mengenai surat gaib. Para pemirsa, nanti kita akan sampai seperti apa surat gaib itu, apa isinya, sebagai bentuk kelanjutan dari episode kami yang pertama. Ya, kita akan lanjutkan di dalam pembahasan kita kali ini. Mas Nanang, salah satu yang menarik di dalam di dalam dunia metafisis ini, dunia gaib spiritual ini adalah yang nanti akan kita bahas bersama itu mengenai surat-surat, ya, mengenai surat-surat yang datang dari para leluhur nenek moyang kita. Kalau kita zaman dahulu kita mengenal bahwa surat-surat itu tertulis di dalam daun lontar misalnya, atau barangkali di satu kebudayaan surat-surat itu tertulis di dalam kertas papirus namanya dan seterusnya, bahwa ternyata secara peradaban literatur juga surat-surat itu ada, ya. Bisa dijelaskan nih Mas Nanang, apakah di dalam peradaban kita manusia bahwa surat-surat yang mungkin datang dari raja, leluhur atau siapapun itu memang ada? Ya, mungkin kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah adanya tulisan, ya, di Nusantara mulai dari awal Masehi sampai sekarang. Ada jenis apa saja huruf yang dikenal, ya. Awal pertama adanya inskripsi atau tulisan itu kita bisa temui sebetulnya di Kutai Kertanegara. Adanya Yupa, prasasti Yupa. Itu berhuruf Palawa berbahasa Sanskerta. Itu sekitar pada abad sekitar 4 Masehi lah, 400-an tahun usia ini Masehi tahun. Jadi kira-kira kalau di luar sana mungkin pada masa 4 abad setelah Nabi Isa lahir, ya, karena hitungannya Masehi. 2 abad sebelum Nabi Rasulullah Muhammad itu lahir. Jadi kita udah memasuki masa sejarah adanya tulisan. Lalu kedua ada prasasti di Tarumanegara di daerah Bogor sana, di Tugu juga ada, di daerah Pelumpang, Semper sana, Tanjung Priuk. Lalu setelah itu banyak tuh mulai prasasti dari berbagai daerah di tanah air, ya, terutama di Sunda maupun di
Jawa Tengah. Jawa Tengah Ya. juga banyak sebetulnya. Jawa Timur juga ada, Sumatera juga ada. Dan isinya sebetulnya berbagai macam bahasa, nggak cuma Prenagari atau tulisannya Prenagari hurufnya. Tapi juga ini bahasa selain Sanskerta ada bahasa Melayu kuno, ada bahasa Jawa kuno. Ya, baru pada masa kemudian muncul bahasa Jawa Tengahan berupa Hana Caraka. Ya. Baru di Jawa Barat ada bahasa Sunda kuno gitu. Ya. Itu dalam bentuk apa, Mas? Dalam bentuk masih dalam bentuk prasasti. Jadi kalau di kan? studi arkeologi, prasasti itu adalah sumber utama, pertama, primer. Ya. Itu yang bisa dianggap sebagai bukti sahih adanya entitas raja ataupun kerajaan. Karena biasanya dalam prasasti itu disebutkan tuh siapa yang menerbitkan, ya, mengeluarkan prasasti itu, raja siapa, lalu ada angka tahunnya, Candra Sengkala dalam bentuk kalimat bumi sirna hilang kena kerta bumi, misalnya kayak Majapahit. Itu jatuhnya Majapahit 1400 Saka atau 1478, kalau di Masehi kan ditambah 78 tahun gitu. Nah, selain prasasti batu, tentunya itu raja mengeluarkan, ya, untuk ditaruh di lokasi, karena prasasti itu biasanya jenisnya macam-macam. Ada Jaya Stamba, prasasti menang perang, ya, raja mengeluarkan di atas bukit biasanya ditaruh tuh. Lalu dia cap kaki gitu. Di sini berdiri raja yang perkasa yang mengalahkan musuhnya biasanya. Itu ada di prasasti Tarumanegara, Purnawarman yang mengeluarkan. Nah, ada juga lebih banyak, ya, umumnya lebih banyak prasasti batu itu mengandung ketentuan mengenai bebas pajak untuk tanah sima perdikan. Tanah di mana ada bangunan suci atau berjasa pada raja gitu. Pernah membantu misalnya kayak Raden Wijaya, ya. Desa Tarik pernah membantu Raden Wijaya untuk menggempur pasukan Mongol waktu menyerang ke Kediri, Jayakatwang gitu. Karena jasanya itu ketika udah jadi raja, Majapahit berdiri dan jaya, desa itu diberi kebebasan pajak oleh raja Raden Wijaya. Jadi mereka nggak perlu dipungut pajak. Nah itu. Nah tentunya selain di tempat itu prasasti batu, di tingkat berikutnya adalah ini kampung ini, ya, desa itu biasanya disebut Wanua zaman dulu. Masa Jawa kuno. Di tingkat selanjutnya ada Tumenggung atau Patih, ya. Pejabat, nah itu biasanya dalam bentuk lontar tuh. Lontar lalu diraja. Salinan dari prasasti itu ditulis dalam bentuk lontar untuk taruh di tingkat berikutnya kayak bupati gitu, adipati. Nah di tingkat raja biasanya dalam lembar emas, lembaran emas. Atau juga naskah lontar juga. Jadi tradisi kebiasaan menulis itu pun sebenarnya juga sudah ada di sejak 1000 tahun lalu, mungkin lebih, ya. Kuno kita, ya. Sudah ada, sudah ada seperti itu. Dan berikutnya baru ada masa-masa abad 10, 9, 10 itu mulai timbullah yang namanya penyair. Penyair raja kerajaan, ya. Mereka lah yang menciptakan kisah-kisah yang bisa sampai pada masa kini, kisah-kisah Panji, kisah Ramayana, Baratayuda yang ada di relief juga di candi-candi. Nah mereka nulisnya di atas lontar menjadi sebuah buku atau syair panjang, ya, prosa panjang yang bisa dinyanyikan dalam bentuk macapot, kalau macapat Jawa, gitu. Nyanyian tembang Jawa. Di Sunda juga ada seperti itu. Nah itu yang tersisa dari segi tradisi tulis menulis, ya, di Nusantara ini. Terima kasih Mas Nanang. Pemirsa, menarik karena bentuk-bentuk surat-surat itu ada di dalam literatur kita dalam bentuk fisik, ya. Dan kita bisa, kalau belajar sejarah, terutama arkeologi, kita akan bisa menemukan prasasti, kemudian tulisan-tulisan kuno dalam lontar dan seterusnya. Namun kali ini kami juga akan membahas mengenai adanya surat yang ternyata tidak bersifat atau dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk gaib. Surat yang disampaikan oleh para leluhur, oleh entitas dari dimensi lain dalam bentuk gaib. Nah, di sini Mas Fajar, ya, dan beliau akan menyampaikan pengalaman. Mas Fajar, apakah
tadi kalau kita dengar dari Mas Nanang kan bentuk surat itu kan sebenarnya memang nyata ya secara fisik ya. Eh, Namun Mas Fajar menceritakan bahwa memang pernah menerima surat itu dari para leluhur, ya, itu dalam bentuk gaib, artinya non fisik ya. Gimana Mas Fajar? Ya bisa diceritakan karena di episode pertama Mas Fajar berjanji atau boleh katanya boleh mengetahui mengenai adanya surat gaib itu dan isinya apa. Silakan Mas. Jadi surat itu seperti apa ya bentuknya tuh, pada waktu itu aku dikasih seperti gulungan, Pak. Seperti gulungan. Gulungan dari bambu. Dari bambu. Jadi bambu yang seperti apa ya, yang disusun kayak gitu, segini-segini nih. Tapi panjangnya segini kalau nggak salah, lebarnya cuma segini. Terus tulisannya tuh saya juga nggak paham. Karena seperti tulisan kuno kalau itu mah. Seperti tulisan kuno yang entah bahasa Sunda yang buhun gitu. Entah apa. Cuman seperti ada yang menerjemahkan ketika saya melihat itu, Pak. Kita nggak bisa mengatakan itu tulisan misalnya Sangsekerta atau tulisan Jawa, Ono Coroko, bukan ya? Bukan. Bukan ya? Oh oke, baik. Tapi nanti akan ada yang menerjemahkan. Iya. Penerjemah itu datang dari yang menulis surat atau orang lain? Yang menulis surat. Yang menulis surat ya. Itu biasanya apa ya? Saya ceritain dulu gimana datangnya ya, Pak. Soalnya tiba-tiba apa ya, langsung bercerita tentang surat itu tanpa diketahui siapa yang mengirimnya atau bagaimana datangnya juga kan bingung juga. Iya, benar-benar. Silakan. Ya, jadi intinya setelah kedatangan kakek sepuh itu kepada saya gitu, banyak kejadian-kejadian yang saya alamin gitu, Pak. Ya. Di antaranya ketika saya duduk gitu, seolah-olah tuh ada sosok harimau yang kurang lebih tingginya kalau ini sedadak lah sesaya, kalau ini gede banget gitu. Harimau itu tuh dari kejauhan tuh kayak yang kedengeran suaranya tuh. Itu kejadiannya sama pas tengah malam di saat saya lagi wirid gitu. Warnanya apa Mas harimaunya? Pas datang itu warnanya sama seperti harimau pada umumnya gitu, Pak. Nah, cuman karena saya udah bisa dikasih tahu cara membedakan gitu, yang harimau nyata sama harimau yang goib gitu. Jadi saya udah tahu gitu, karena posisi saya lagi di dalam masjid gitu kan. Nggak mungkin kan ada harimau, orang kan di sana nggak ada hutan yang cukup dekat dengan kampung saya gitu, agak jauh gitu. Jadi nggak mungkin juga ada harimau lepas tiba-tiba nyamperin. Nah, kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia tuh datang gitu kan, nyamperin dengan suara geramannya ya bikin hati deg-degan juga gitu, gemeter, Pak gitu. Nah, dia tuh datang kayak gigit sesuatu gitu. Jadi seperti menggigit sesuatu yang saya juga belum tahu gitu, apa itu yang beliau gigit gitu kan. Sesudah dia ada di depan, nah dia tuh kayak yang buka mulutnya, kemudian itu jatuh, plak gitu kan. Nah di sana kan saya penasaran gitu kan, sampai saya pegang itu, juga itu agak sedikit gemeter karena takut juga gitu. Nah saya buka kan, ternyata itu tuh seperti bambu gitu, Pak. Cuman yang bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa berurutan. Nah, kayak gitu. Tulisannya tuh bahasanya tuh kayak bahasa apa ya? Saya juga belum pernah ngelihat bahasanya. Cuman pas saya buka seolah-olah tuh ada yang bisikin saya. Nah, dari satu barisnya itu, ini tuh apa artinya apa. Nah, seperti ada yang bacain.
Nah, pas saya lihat gitu, jadi isinya tuh sebuah apa ya, sebuah motivasi tentang kehidupan, sebuah wejangan-wejangan tentang apa yang harus kita perbuat dan kita lakukan terhadap sesama kayak gitu. Ya, persisnya kalimatnya seperti apa Mas Fajar? Boleh dalam bahasa disampaikan Sunda? Dalam bahasa Sunda. Oh. Dalam bahasa Sunda. Oke. Kalau misalkan ke bahasa Indonesia itu seperti kita hidup itu berdampingan, Pak. Hidup itu berdampingan. Jadi ada dunia manusia dan ada dunia goib gitu. Ada dunia manusia dan ada dunia goib. Dan kita tuh harus saling menghargai ketika kita misalkan datang ke suatu tempat. Alangkah baiknya kita mengucapkan salam atau permisi kepada penghuni di situ. Ya, intinya tata krama kita kepada yang datang gitu. Maksudnya kepada kita yang ketika kita datang ke suatu tempat yang mungkin di sana atau ada makam keramat atau apa gitu. Jadi intinya kita tuh harus ada tata krama gitu. Harus mengucapkan salam, harus pokoknya sopan santun gitu. Jadi di sana tuh dituliskan ketika kamu pergi ke suatu makam, hendaklah kamu sebentar Pak. Nanti dipotong ya Mas. Ya, ntar dipotong ya. Oke. Bentar dulu. Pak. Jadi dalam surat itu ditulis kita harus menghargai ada yang ini yang ngasihnya tuh kayak yang bentar katanya gitu. Oh bentar. Gitu jadi akunya agak rambut ntar kalau kemasukan gimana diobrak-abrik nih. Bentar. Bentar dulu, jadi di ini dulu. Ngobrol yang lain dulu aja. Itu sampai ke mana ya? Pokoknya pasti aku baca gitu. Cuman ini lagi izin dulu gitu Pak. Iya. Bentar Pak. Intinya kan. Oke. Baik. Jadi Mas Nanang kalau mendengarkan cerita pengalaman dia, pengalaman spiritual. Iya jadi gitu Pak. Oh. Jadi gitu. Jadi ada salah satu surat kan. Salah satu surat yang mungkin itu ditulis di zaman dahulu kala. Surat dari seorang yang mungkin zaman dahulu itu kan ada. Leluhur-leluhur kita terutama di Indonesia itu, Mas. Bukan mencontoh atau apa ya disebutnya itu, bukan condong ke budaya ke Arab-Araban. Bukan. Kenapa? Karena satu orang yang mungkin telah tertanam dalam hatinya satu kecintaan kepada apa yang mereka yakini, gitu kan? Kepada apa yang mereka yakini, gitu kan? Misalkan Mas sendiri mencintai seseorang, mengagumi seseorang, terutama misalkan satu orang manusia yang Mas kagumi misalkan ya. Mas pasti mencontoh kepribadiannya, mengagumi apanya, juga ingin
meniru apa yang mereka kenakan, apa yang mereka mungkin sukai, apa yang mungkin beliau pergunakan di perjalanannya, mungkin apa yang beliau ucapkan pun jadi suatu pengucapan yang mungkin kita sendiri ingin mengikutinya. Nah, seperti itu. Jadi zaman dahulu itu gitu. Saya mendengar eyang gitu. Eyang leluhur yang mungkin itu ahli sholawat. Kalau di Islam itu ahli sholawat, ahli yang mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu. Jadi timbul kecintaan. Jadi para leluhur-leluhur itu mengikuti beliau dengan cara yang beliau sampaikan turun temurun hingga gitu ke leluhur saya sendiri gitu kan. Yang mencintai beliau dan mengajarkan kepada anak cucunya bagaimana cara beribadah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu kan diajarkan oleh leluhur-leluhur dari tanah Sunda juga yang sudah mengetahui keagungan Rasul gitu, Mas. Gitu. Jadi bukan di antara orang-orang yang mengikuti ke adat sana karena tanpa sesuatu kecintaan, karena mungkin mereka pun yang berpikiran sebelum kita, berpengetahuan sebelum kita, mereka pun lebih tahu apa yang baik untuk anak cucunya. Kenapa saya sendiri tidak diajarkan kabuhunan ku karuhun gitu, anu disebutna meureunnan kabuhunan teh nu baheula gitu tah, yang dulu kabuhunan teh yang dulu adat-adat misalkan yang memberikan sesajen karena takut gitu kan, takut salah penafsiran karena tidak mempunyai dasar, karena harus ada dasar terlebih dahulu dalam hati kepada siapa kita memberikan sesajen itu. Karena apa? Kita tidak boleh menduakan Gusti Allah dengan seperti itu. Bolehlah kita punya pemahaman yang mungkin yang kita temui, yang mungkin yang pengalaman pribadi atau pengalaman yang lain yang misalkan kita alami di kehidupan kita gitu, Mas. Cuman jangan saling menyinggung, karena kita mengetahui setidaknya semua yang pernah kejadian yang pernah kita alami itu salah satunya ada secara pergoiban, secara spiritual. Dan kita pun ketika berbicara, apakah mereka tidak mendengar? Mereka mendengar, karena ada leluhur dari sampean juga yang muslim, karena ada leluhur dari sampean juga yang mengagungkan Rasulullah. Seperti itu. Jadi andai kata kamu misalkan ada 1-2 kata yang mungkin menyinggung-nyinggung mereka, apakah mereka akan diam saja memberikan restunya kepada anak? No, tidak akan. Gitu. Malahan mereka pasti akan pasti akan seenggaknya merasa kecewa hatinya, tapi tetap mendoakan gitu kan. Tetap mendoakan untuk Mas gitu. Tetap mendoakan untuk Mas supaya kehidupannya lebih baik lagi dari sekarang. Seperti itu. Banyak juga surat-surat yang mungkin saya terima dari para leluhur, di antaranya itu dari bambu, dari daun-daun yang isinya ya mungkin itu surat tentang kehidupan. Di mana kita berkehidupan, kita harus punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, saling menghargai, saling mengasihi, menghargai, di mana diantaranya sekarang berbagai macam pendapat, berbagai macam keyakinan, tapi kita harus saling menghargai, kita harus saling membantu. Itu salah satu surat. Jadi jangan kita mempertahankan apa yang mungkin kita yakini diucapkan untuk mendoktrin orang lain supaya mengikuti diri kita. Biarkan semuanya memilih dengan keyakinan dan kebebasannya masing-masing, karena semua itu hak dari semua orang.
Kita berbeda pendapat pun nggak apa-apa. Yang penting kita jangan menyinggung keyakinan orang lain. Kita bersama-sama untuk maju, Mas. Kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ini dengan bergotong royong. Nggak boleh kita menang sendiri. Nah, seperti itu. Nggak boleh kita mau menang sendiri dengan pendapat kita yang angkuh. Karena kita yakin akan sesuatu yang kita yakini itu benar. Tapi belum tentu orang lain menerima itu dengan kebenaran. Karena semua orang juga punya keyakinan masing-masing. Asalkan kita tidak menyinggung apa yang kita ketahui ya boleh diceritakan. Seperti itu. Di antaranya suratnya isinya gitu. Saling menyayangi, saling toleran kepada sesama. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Mas. Banyak. Karena leluhur saya gitu. Kakek nenek moyang saya yang dulu itu gitu. Ya mungkin mereka ahli-ahli tirakat. Ahli-ahli puasa. Ahli-ahli sholawat. Dan di mana orang yang sudah dekat dengan Allah, apa yang tidak mungkin diijabah. Doa mereka menjadi senjata yang mungkin bisa mendoakan anak cucunya untuk keselamatannya. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sebagian suratnya seperti itu yang bisa saya sampaikan, tentang di mana kita harus saling toleran kepada sesama, saling mengasihi, saling membantu walaupun kita berbeda keyakinan. Karena gitu sifat saling menyayangi antar sesama itu asal dari nenek moyang kita, saling menghargai, saling memaafkan, terutama kita harus mengalah ketika gitu berbeda pendapat. Kalau itu bisa menjadi pemacu keributan, lebih baik kita mengalah, bukan karena kita kalah, tapi karena untuk seperti itu, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Gitu yang mungkin memberitahu saya, beliau yang datang kepada saya, sosok harimau yang memberikan surat itu isinya seperti itu, di mana tentang welas asihnya kita kepada sesama manusia, di mana welas asihnya kita kepada semua makhluk ciptaan Sang Pencipta, seperti itu. Karena dahulu pun gitu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Hidup tentram walaupun berbeda-beda pendapat, walaupun berbeda-beda keyakinan, tetap damai. Seperti itu. Tidak boleh melukai. Tidak boleh. Terima kasih. Iya, Pak. Ya pemirsa, begitulah Anda bisa melihat sendiri pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Fajar. Ya, barangkali karena tadi ada hubungannya juga dengan sebelumnya disampaikan oleh Mas Nanang. Ya, barangkali Mas Nanang mau menanggapi Mas Nanang. Ya, mungkin bukan menanggapi ya, tapi barangkali mungkin saya mau berterima kasih karena inti dari semua pesan tadi ya melalui Mas Fajar sedikit banyak memberikan nasihat pada kita untuk mengingatkan. Apalagi ini masa pemilu, masa-masa di mana masa sensitif sekali. Soal keyakinan, soal jalur toleransi, itu harus ditanggapi dengan kasih sayang, welas asih. Kita sesama manusia harus hidup dampingan lah, sebagaimana nenek moyang gitu. Menghargai perbedaan gitu. Dan itu ada di berbagai literatur di Sunda kuno ya. Oh, ada ya? Ada. Bisa ngasih contoh? Siksakanda Karesian, di mana itu isinya adalah bagaimana menjadi resi yang baik ya. Itu dari abad 13. Itu dituliskan bahwa di atas semuanya sebetulnya agama Hindu, Buddha yang masuk itu dirumuskan di bawah dewa Sunda yang paling tinggi, yaitu Sang Hyang Teaya atau kekosongan. Kalau dalam Buddha itu makanya cocok sunyata. Sunyata itu kekosongan. Makanya Hindu Buddha itu bisa melebur masuk ke orang-orang Sunda pada masa itu karena keyakinannya ada ketemu
Nah, begitu juga dengan Islam ketika datang ke bumi Nusantara ya, terutama ke Jawa, ke Sunda. Bisa diterima karena prinsip monoteisme itu, keesaan Tuhan yang satu. Karena seorang Sunda tuh ngacunya ke satu, Tuhan yang satu, Sang Hyang Ta'ala. Mereka mungkin tidak mengenal nama Allah ya sebagaimana lafal di Timur Tengah, tapi lafal mereka yang mereka pakai. Kalau kita lihat ke situs-situs cagar budaya pemujaan roh nenek moyang seperti di Cibalai, Aca Domas ya, atau Gunung Padang, itu selalu mengarah ke arah tinggi. Jadi saya ketika datang ke tempat itu saya ngerasa oh iya ya, manusia dulu tuh hanya insting aja ingin meraih tempat yang paling suci yang di atas lah. Tuhan itu dianggap di langit gitu. Makanya mereka bangun seperti itu gitu. Dan ya inti pesannya terima kasih Mas Fajar, bagus sekali. Pesan yang cukup relevan lah untuk masa kini yang dimana kita masih dalam masa ketidakpastian ya. Baik. Begitu Mas. Terima kasih. Demikian pemirsa, sesuai dengan tema kita di episode kedua ini, batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Dan kita semua sudah menyaksikan ya bagaimana kesimpulan, saya nggak membuat kesimpulan, semuanya terserah dari Anda sekalian. Mudah-mudahan episode kedua dialog kita pada saat ini itu bermanfaat dan berguna bagi para pemirsa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye.